Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Salam sehat, bebas COVID-19. Semoga kita selalu sehat dan kali ini bertemu dengan Voice of Vet dan membahas tentang konsep kesejahteraan hewan. Dan sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Dan bongkar-bongkar juga video-video di channel ini dan tonton semuanya. Dan kalau ada yang bermanfaat, bisa di-like dan juga di-share. Baik, kita mulai untuk membahas konsep kesejahteraan hewan atau animal welfare. Ini adalah paham yang berdiri di tengah-tengah ya, di antara dua paham yang ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, yaitu yang ekstrim ke kiri adalah paham animal exploitation, bahwa manusia itu berhak menggunakan hewan semaunya, terserah dia mau diapain. Ya, karena hewan itu adalah ya seperti benda atau komoditas saja. Jadi mau diapain nggak masalah. Sedangkan di paham yang ke kanan itu adalah animal rights atau animal liberation, bahwa hewan juga memiliki hak asasi dan hewan harus dibebaskan dari segala bentuk campur tangan manusia, termasuk penggunaan hewan itu dilarang. Sehingga animal welfare ada di tengahnya, yaitu boleh menggunakan hewan, tapi dengan tetap memperhatikan kesejahteraannya. Nah, kesejahteraan hewan itu sendiri didefinisikan sebagai keadaan dari kesehatan ya secara fisik maupun mental hewan yang baik. Keadaan fisik dan mental yang baik ini tentunya didasarkan pada kadar alamiahnya. Tentu dalam mewujudkan hewan yang sejahtera, ini melibatkan apa yang hewan itu butuhkan secara alamiahnya dan apa yang dia rasakan. Dan kemudian sebagai dokter hewan, kita memiliki ilmu yang berusaha untuk memahami kondisi hewan yang sejahtera. Namun juga ada klien atau masyarakat yang dengan caranya memahami dan juga dengan kemampuannya memelihara hewan, sehingga kesejahteraan ini adalah resultan dari ketiga interaksi ini. Ilmu tentang kesejahteraan hewan ini berusaha mencari bagaimana hewan itu sejahtera. Jadi muncullah konsep yang dirumuskan sebagai konsep 5 freedoms atau 5F atau prinsip 5 kebebasan. Ilmu tentang kesejahteraan hewan ini juga ilmu yang terus berkembang karena semakin hari semakin banyak metode-metode ditemukan yang digunakan untuk memahami perasaan hewan dan juga mengidentifikasi kebutuhan baik secara fisik maupun mental dari hewan yang secara alamiahnya dia butuhkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi status kesejahteraan hewan dan ini berkaitan dengan perasaan hewan yang kemudian dimunculkan sebagai tanda-tanda kesejahteraan. Dan itu yang kita bisa lihat tanda-tanda kesejahteraan itu. Mengenai perasaan, ya mungkin bisa dipahami sedikit. Dan ya saya bilang metode-metode yang ini terus berkembang untuk memahami perasaan hewan. Dari prinsip 5 kebebasan atau 5 freedoms, kebebasan yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, ini kalau kita melihat di sini contohnya ya, kucing ini mendapatkan makanan yang cukup ya, masing-masing ada di piringnya masing-masing ya. Namun kita perlu memahami juga bahwa definisi lapar itu kalau kita bisa bagi mungkin menjadi dua, yaitu lapar secara fisik dan lapar secara fisiologis. Bisa saja secara fisik perutnya penuh, kenyang, namun secara nutrien, secara fisiologis, nutrien yang masuk ke dalam tubuh itu masih kurang, sehingga dia menderita defisiensi, dan ini bisa dikategorikan sebagai lapar secara fisiologis. Jadi dalam upaya menjamin hewan
dari rasa lapar, maka yang perlu diperhatikan adalah selain jumlahnya cukup, juga kandungan nutrisinya cukup dan sesuai dengan kondisi fisiologisnya. Misalnya yang bunting dengan yang tidak bunting, kemudian anak-anak dengan dewasa, tentu ini nutrisinya akan berbeda. Kebebasan yang kedua adalah bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Mungkin sangat jelas bahwa hewan yang menderita rasa sakit atau ada cedera atau menderita penyakit ini dalam kondisi yang tidak sejahtera. Ya, kayak misalnya kalau kita lagi meriang atau sakit gigi, ya itu tentu kita tidak sejahtera saat itu. Terkait dari kebebasan ini, maka yang bisa dilakukan adalah pencegahan dan juga pengobatan atau kalau hewannya terancam bisa menderita sakit, menderita cedera atau terkena penyakit, kita harus mencegah. Jangan sampai terkena. Dan kalau memang ada hewan yang sakit, kita bisa mengobati. Sehingga menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Contoh pada gambar adalah bagaimana upaya kita mencegah sapi merasa kesakitan ketika dirobohkan. Misalnya mau disembelih misalnya. Jadi kalau dengan metode ini akan mencegah sapi berontak dan kemudian petugas untuk misalnya menggunakan cara-cara yang tidak perlu sehingga mungkin sapinya terbanting dengan kasar dan itu menimbulkan sakit atau bahkan cedera pada sapi. Namun mungkin timbul pertanyaan, misalnya sapi ini kan mau dipotong. Nah, mungkin ada masyarakat yang berpendapat atau sebagian dari kita yang belum mengerti bahwa loh, ini kan sapi mau dipotong, ya kan nggak apa-apa. Nah, itu yang salah. Tidak boleh. Kita dalam pendekatan animal welfare, kita harus memperlakukan hewan ya selama hidup dan juga sampai dia mati. Kita harus memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang penting di sini adalah ya meskipun hewan itu adalah hewan sembelihan atau katakan sapi potong atau ayam potong yang umurnya hanya 30 hari, kita harus memberikan kualitas hidup yang baik, yang terbaik. Ya, hidup yang bahagia bagi ayam itu. Sehingga eh, kita harus memastikan dia sejahtera karena ini juga akan berdampak pada kualitas daging. Ya, bayangkan kalau sapi ini jatuh kemudian ada memar, tentu dagingnya terasa tidak enak dan ada eh, darah di daging di bagian memar itu. Kalau tadi merobohkan sapi dengan tali, ini kemudian dicoba merobohkan sapi dengan kandang jepit ya. Jadi sapinya difiksasi, digantung eh, difiksasi ya di kandang, kemudian baru kandangnya dirobohkan. Yang selanjutnya adalah bebas dari rasa takut dan tercekam. Ada banyak hal yang menimbulkan rasa takut dan juga tercekam atau stres ya. Jadi misalnya saja ada dari sensor-sensor suara misalnya, suara yang bising di pinggir jalan. Kemudian juga mungkin karena cahaya atau ada penampakan predator misalnya. Itu juga membuat hewan itu merasa tercekam. Atau misalnya kalau ada anak sapi yang dipisahkan dari induknya, maka dia teriak-teriak memanggil induknya. Itu adalah bagian dari ekspresi yang tercekam karena ya, stres sosial ya, dia butuh induknya untuk teman. Lalu apa yang muncul dari gambar ini? Ya ini adalah eh, sapi yang sedang diikat dan ini posisinya saling berjauhan karena juga karena ini sama-sama sapi jantan, bisa saja kalau ada jantan yang lebih besar atau dominan atau lebih tua barangkali, yang muda atau yang kecil jadi minder atau stres ya. Dan ada hal lain yang di sini adalah bahwa ini kan hewan kurban ya sebetulnya ini di masjid ada kambing yang tidak ada di sini sehingga kambingnya itu ternyata dipisah dan itu membuat untuk artinya menjaga kambing tidak stres karena dicampur dengan sapi yang besar-besar ya. Nah, sedangkan di sini
kambingnya ditaruh terlalu berdekatan. Sehingga itu terlihat ya, kambing yang putih sedang diseruduk oleh kambing yang hitam. Dan mungkin saja kambing yang putih ini merasa eh, takut, ataupun kalau ini berkepanjangan bisa stres dia. Ini juga bagian dari situasi yang mencekam bagi kambing karena di situ adalah lubang pembuangan yang tentu berbau amis darah ya. Amis ya, amis darah dan ada kotoran eh, sisa-sisa penyembelihan. Tentu kambing ini merasa sangat takut sekali ya. Dia mungkin merasa waduh, seram sekali ya pembantaian. Kapan giliran saya? Wah, dia deg-degan ya, deg-deg. Kebebasan yang selanjutnya adalah bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Di sini terlihat domba ya yang memang secara alamiahnya dia senang hidup berkelompok. Dan juga di situ ada ayam yang sedang bertengger. Jadi secara alamiahnya memang ayam senangnya kalau istirahat itu ya bertengger ya. Kalau ada batang untuk nangkring itu memang posisi rileksnya begitu. Jadi kalau ayam tidur itu memang posisi rileksnya kakinya tuh mencengkram sesuatu. Jadi kalau tidur di ranting ya kalau kita mungkin jatuh, tapi kalau ayam nggak akan jatuh gitu. Dan kita lihat ada ayam yang di bawah yang sedang garuk-garuk ya. Mungkin juga karena kandangnya luas, dia bisa mengekspresikan, bisa terbang-terbang, mengepakkan sayap. Beda kalau kandang yang sempit ya, kandang ayam petelur itu yang kandang baterai, ayam itu mau muter badan juga susah ya, atau mengepakkan sayap lah ya, itu susah sekali. Lalu kucing di sini kelihatan ya mengekspresikan perilaku alamiahnya yaitu santai-santai. Karena kucing ya alamnya begitu ya, santai-santai, jilat-jilat, tiduran, merem gitu ya, merem-merem gitu. Ya ngadem, hobinya begitu. Kemudian ada itu induk ya, mengekspresikan perilaku keibuan. Ya, mungkin sesekali nanti dia gendong anaknya pergi kemana gitu. Itu adalah bagian dari kebebasan mengekspresikan perilaku alamiah. Dan kebebasan yang terakhir atau yang kelima, ini adalah bebas dari ketidaknyamanan. Kita lihat ini gambar sapi tadi, ya kita ulang gambarnya. Di situ di bawah pohon, sehingga dia nyaman, teduh, dia bisa tiduran dengan enak. Ya, nyaman sekali di bawah pohon daripada dia berpanas-panasan. Demikian juga domba yang sedang dijual itu juga dilindungi dengan terpal sehingga bisa terlindung dari hujan dan juga panas. Namun sedikit berbeda dengan saudaranya yang di sini, Anda lihat di bonceng di motor ya, di karung. Ya, selama perjalanan yang mungkin beberapa jam ya menuju rumah barunya, dia merasa tidak nyaman karena dia posisinya terbalik ya begitu kepalanya aja yang bisa tengok-tengok dan mungkin juga itu panas knalpotnya juga kena di punggung. Nah, mungkin kasus yang serupa, mungkin Anda pernah melihat juga ayam yang digantung di motor ya, digantung-gantung banyak ya, dibonceng oleh pedagangnya di motor. Itu juga tidak nyaman ayamnya. Nah, demikian sedikit pengantar untuk mengenal konsep kesejahteraan hewan atau animal welfare dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.